Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Juan Kodi Rama, NPM saya adalah 20706451687. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Novidia Natasia, Eskom, MMSI dari mata kuliah Smart City. Tujuan dibuatnya video ini agar menuntaskan UTS saya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya saja. Untuk soalnya ini diberikan 4 soal. Saya baca dulu pertama-tama. Untuk nomor pertama atau soal pertama itu ada jelaskan pengertian serta karakteristik dari Smart City. Dan nomor 2 ada bagaimana menurut pendapat saudara apa sajakah tantangan pembangunan serta penerapan Smart City di Indonesia. 3. Beri penjelasan lengkap terkait kesiapan infrastruktur ICT di Indonesia dalam rangka pengembangan Smart City di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan terakhir nomor 4 itu ada beri penjelasan serta contoh teknologi masa depan yang akan mendukung implementasi Smart City serta jelaskan istilah Internet of Everything dalam konteks Smart City. Untuk kita jawab nomor pertama dulu. Itu jelaskan pengertian serta karakteristik dari Smart City. Menurut saya, kota cerdas atau yang biasa disebut dengan Smart City adalah sebuah istilah yang digunakan di sebuah kota yang mampu mengikuti teknologi. Pengertian dari Smart City sendiri adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk mengurangi biaya dan konsumsi serta lebih aktif dan efektif terhadap dengan warganya. Dan karakteristik dari Smart City itu ada 6, yaitu ada smart economy, smart mobility, smart environment, ada smart people, ada smart living, dan ada smart government. Lalu di nomor 2 ini ada soal bagaimana menurut pendapat saudara apa sajakah tantangan pembangunan serta penerapan Smart City di Indonesia. Oke, menurut saya tantangan terbesar dalam pembangunan serta penerapan Smart City di Indonesia adalah kurangnya SDM atau sumber daya manusia dalam hal teknologi. Banyak pula warga dari berbagai daerah yang belum tahu atau belum bisa mengikuti perkembangan zaman terhadap teknologi, dan tidak sedikit pula yang walaupun belum bisa mengikuti pada teknologi sekarang, atau istilah yang biasa disebut itu gaptek atau gagap teknologi. Masih banyak di warga Indonesia, tidak sedikit juga ya, apalagi di beberapa daerah-daerah. Dan terakhir itu yang menghambat penerapan Smart City menurut saya adalah dana, karena menurut saya dana yang diperlukan jika kita ingin menerapkan Smart City di seluruh Indonesia itu membutuhkan dana yang sangat besar. Terus di nomor 3 ini ada soal beri penjelasan lengkap terkait kesiapan infrastruktur ICT di Indonesia dalam rangka pengembangan Smart City di kota-kota di seluruh Indonesia. Oke, menurut saya itu dengan keberhasilan yang dimiliki di Kota Bandung dan Surabaya dalam penerapan Smart City, para pemerintah sedang membangun rencana atau rancangan yang dinamakan dengan 100 kota Smart City, dengan tetap mengikuti 6 karakteristik dari Smart City. Para pemerintah Indonesia berharap bisa membangun kota-kota Smart City di beberapa daerah atau di beberapa wilayah dengan kerjasama di antara semua bidang. Saya rasa suatu saat akan bisa dibangun ICT ini. Dan yang nomor terakhir ini ada beri penjelasan serta contoh teknologi masa depan yang akan mendukung implementasi Smart City serta jelaskan istilah Internet of Everything dalam konteks Smart City. Oke, teknologi akan dapat membantu atau mendukung sebuah implementasi Smart City, karena dengan adanya alat-alat teknologi yang disediakan pada zaman sekarang ataupun masa depan itu sudah terbukti ya sangat memudahkan sekali. Kita lihat dari contohnya itu ada smartphone, ada
uh, ada kayak software-software yang membantu dalam aktivitas seperti kantoran, itu kita bisa WFH atau work from home. Terus ada juga sekarang kita sudah pakai cardless, jadi kita tidak perlu bawa uang cash ya, atau kita juga tidak perlu kartu, tinggal scan QR code seperti itu. Terus ada juga dalam bidang keamanan itu ada yang namanya e-tilang atau elektronik tilang, yaitu dimana di beberapa lampu merah sudah dipasang kamera yang akan memotret atau merekam setiap detik, dan jika terdapat ada pelanggaran terekam dalam kamera tersebut, nanti akan dilacak dan diberikan peringatan atau pesan melalui plat yang terdaftar seperti itu. Dan yang terakhir itu menurut saya, serta istilah Internet of Everything adalah konteks di mana konteks smart city adalah di mana semua yang dilakukan atau semua aktivitas dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan fleksibel. Di mana setiap aktivitas yang kita lakukan itu sudah tidak perlu repot-repot ya, sudah mudah, dimana pada Internet of Everything ini dapat memungkinkan kita dapat mengatur data kita sendiri tanpa campur tangan. Jadi kita bisa melakukan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain seperti itu.